Salam jumpa kembali bersama saya Sarah Mirsa dalam program Daai Inspirasi, menayangkan kisah perjalanan insan suci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa, hingga kini program Bebenah Kampung di wilayah Pademangan terus berjalan. Cinta kasih yang diberikan relawan suci melalui program ini pun ternyata meninggalkan kesan yang mendalam bagi warga yang mendapat bantuan. Seperti yang dirasakan oleh keluarga Ibu Lela, berikut kisahnya. Program Bebenah Kampung yang diadakan oleh Yayasan Buddha Suci di wilayah Pademangan Barat, Jakarta Utara, hingga kini terus berjalan. Adanya program ini memberikan harapan besar bagi warga untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, salah satunya bagi keluarga Ibu Laila. Lebih dari 20 tahun Ibu Laila hidup bersama keluarga, dengan kondisi rumah yang sederhana. Memiliki rumah yang lebih layak kini tak hanya menjadi mimpi. Ia pun menjadi salah satu warga yang ikut merasakan program Bebenah Kampung Suci. Sebagai wujud rasa syukur atas pembangunan rumah yang sedang berjalan, ia, anaknya serta menantunya pun ikut berkontribusi. Setiap hari ia bersama sang anak memasak makan siang untuk para pekerja yang membangun rumahnya. Dan sang menantu terkadang menyisihkan waktu untuk ikut membantu pembangunan. Jadi saya bawa surat rumah, fotokopi sama KTP Bapak. Ya saya langsung ajuin. Udah dari situ ternyata saya waktu itu lagi jualan. Ada yang datang 2 orang, bapak-bapak yang dulu itu mandor di situ. Bilang, "Oh ini Bu, saya dari Buddha Suci ya," katanya gitu. "Tolong minggu depan hari Rebo katanya kosongin ya," gitu kata dia. Ya udah saya, "Oh ya alhamdulillah saya mau dibedah ya Pak," kata saya. "Iya," gitu. Karena rumah saya dulu ya gimana, udah pada keropok, itu nggak layak dipakai yang di atas. Udah pada, kalau buat jalan aja udah pada goyang gitu tripleknya. Jadi saya punya pikiran, barangkali aja saya dibedah sama Buddha Suci gitu ya. Ternyata sekarang dibuktiin dibedah gitu. Jadi saya banyak-banyak terima kasih sama Buddha Suci. Saya bawa bambu 2 kali tuh, terus bawa pasir 2 kali, sama nganterin bekas ini triplek ke sono ke gudang lagi. Jadi bantu-bantu ya Pak? Iya, kadang-kadang ngaduk lah ibaratnya, supaya cepat kelar, tempat tinggalnya supaya nyaman gitu. Merasa senang lah ibaratnya udah ngeliat bagus. Soalnya kalau apa kata tukang langsung anak saya bawa, apa-apa bawa. Tengah malam juga dibelain sampai jam 10, sampai jam 11. Kalau malam bawa pasir, bawa sprit ya gitu. Kalau pulang kerja tuh anak saya gitu, waktu saya. Kalau pulang kerja ya terus gitu. Ini anaknya disuruh bawa bambu nggak datang sampai dia nggak kerja, kan tahu sendiri. Ya, dia bantuin terus gitu. Sendiri aja saya nggak nyuruh orang. Abis nyuruh orang upahnya nggak ada. Kalau nyuruh orang kan harus ngupain. Selama proses pembangunan, Ibu Lela dan ke-6 anggota keluarganya menempati kontrakan di dekat rumahnya. Berjuang mungkin ini yang bisa menggambarkan kehidupan Ibu Laila bersama keluarga. Saya cuci gosok ya gitu, dari kan belum dibangun kan saya ngumpulin gitu ya. Seperak 2 perak saya kumpulin, rencana kan mau dibedah rumah orang tua saya. Katanya, "Mur," katanya, "Ibu mau rumahnya mau diajuin ke Buddha Suci. Habis gimana, aku punya dana," katanya gitu. Ya sedikit-sedikit saya ngumpulin. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Bapak sendiri kerja apa Bu? Bapak kerja buruh, toko pabrik lampu.
ya sehari 50.000, seminggu 300, ya buat makan aja masih kurang ya. Ya saya bisa ngolahin uangnya sedikit-sedikit ya. Ya alhamdulillah. Senangnya gitu diajuin sama ibu rumahnya gitu, dibenerin ya udah kayak apa tahu, tinggal robohnya aja gitu. Alhamdulillah ya, bersyukur. Terdapat harapan besar dari rumah yang sedang dibangun ini, karena disinilah nantinya Ibu Lela akan berjualan jajanan anak untuk membantu kemajuan perekonomian keluarganya. Itu pengen pasang meja aja supaya bisa pasang meja kecil yang buat masak itu Ibu. Kan Ibu dari dulu dagangnya gado-gado, tapi dulu udah berapa tahun Ibu ini tangannya udah sakit-sakitan gitu, kalau mulek-mulek gitu kayaknya cekot-cekot sakit kayak rematik, jadi berhenti Ibu. Jadi sekarang mah dialihkan sama cucu aja. Itu namanya ibu mah udah nggak kerja kan, udah nggak dagang, nggak kerja, jadi ngasih buat cucu aja lah supaya dia bisa kedepannya bisa makan, bisa cukup makan. Mantu saya juga kerja sedikit-sedikit hasilnya, tapi cukup untuk makan lah gitu. Bebenah kampung bukan hanya memberikan kebahagiaan bagi mereka. Lebih dari itu adalah pelajaran hidup yang diberikan tentang semangat, kesabaran, serta mensyukuri nikmat dalam menjalani kehidupan. Sutrijaya, Hairudin, DAI TV, Jakarta. 13 tahun sudah keberadaan Seci International Medical Association atau TIMA berjalan dalam misi kesehatan Yayasan Buddha Seci. Perjalanan yang tak mudah untuk terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebagai wujud rasa syukur atas pencapaian tersebut, perayaan pun digelar di Aula Cingse, sekaligus bertepatan dengan diadakannya camp anggota TIMA. Liputannya berikut ini. Tak terasa, 13 tahun sudah. TIMA atau Seci International Medical Association menyebarkan cinta kasih bagi mereka yang membutuhkan. Ini merupakan perjalanan panjang untuk memberikan sumbangsi terhadap sesama tanpa melihat perbedaan. Untuk memperingati HUT TIMA yang ke-13, maka diadakanlah camp pelatihan dan perayaan di Aula Cingse, lantai 3 dengan tema Cinta Kasih TIMA untuk Indonesia. Cinta akan Indonesia, dan kita selalu akan menebar cinta kasih itu untuk Indonesia, walaupun belum semua yang kita capai, tapi kita akan mencapai itu. Dibuka dengan penampilan musik kecapi, memainkan lagu Cianso dan Satu Keluarga. Tak kalah, para medis juga memainkan alat musik angklung. Acara lain berupa sharing yang diberikan oleh relawan TIMA. Diharapkan dapat memberikan motivasi bagi para relawan lainnya. Dalam HUT TIMA yang ke-13 kali ini, TIMA menambah anggota medis baru berjumlah 42 orang yang dilantik. Dengan penuh semangat, para medis naik ke atas panggung untuk segera dilantik. Salah satunya Dr. Agustin, yang berasal dari Tanjung Pinang. Tak ada keraguan sedikit pun untuk bergabung dengan TIMA, yang di bawah naungan Yayasan Buddha Seci, walaupun ia beragama Muslim. Sejak awal tidak ada keraguan. Ya, saya sudah membaca, saya sudah tahu tentang kegiatan TIMA. Jadi ketika ada seorang teman yang mengajak saya, ya terus jadi pengen ikut aja, gitu ya. Dan sekarang dia lebih mantap. Saya punya tanggung jawab yang lebih banyak, lebih berat daripada biasanya. Ya, saya merasa lebih harus berbuat lebih baik lagi. Pemotongan kue yang diwakili oleh para pengurus TIMA dan Ketua Yayasan Buddha Seci Indonesia, diiringi dengan lagu Selamat Ulang Tahun menggunakan angklung oleh para medis.
13 tahun ini harapan Tima harap lebih dewasa, lebih banyak bijaksana, banyak belajar dengan kejadian-kejadian alam. Harapan saya Tima akan mempunyai pasukan yang lebih banyak lagi sehingga kita bisa berbuat lebih baik lagi. Memberikan kebijaksanaan kepada sesama dengan rasa cinta kasih terhadap sesama tanpa melihat perbedaan, dan status sosial terus dilakukan oleh relawan Tima. Irawati, Rocky, Dai TV, Jakarta. Adalah lebih bijaksana memandang masyarakat dengan rasa percaya dan cinta kasih daripada dengan kekhawatiran. Sekian program DAI Inspirasi. Dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.